Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi kita mulai ya, Dokter Piprim. Ya, ya. Izin dok, sambil menunggu mungkin boleh foto bersama dulu dok untuk semua narasumber. Baik, Ini peserta sudah diadmit semua ya dok ya? sudah. Siapa yang memimpin berfoto? Silakan dokter Rian dok. Izin saya dok. Baik dokter, mulai di tembak nya. Tiga, dua, sekali lagi dok. Tiga, dua, satu. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Karena sudah pukul 13.00, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim B. Yanuarso, spesialis anak konsultan. Pada hari ini kita semua akan bersama-sama mengikuti seminar media Ikatan Dokter Anak Indonesia yang kali ini diselenggarakan dalam rangka World Lupus Day. Jadi seperti kita ketahui bahwa World Lupus Day ini diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 10 Mei. Jadi dalam rangka menyambut World Lupus Day ini, maka Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia bekerja sama dengan UKK Alergi Imunologi menyelenggarakan seminar dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Dr. Reni Grahani, spesialis anak konsultan. Materi yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Reni adalah mengenai lupus pada anak. Jadi eh, anak-anak pun dapat mengalami penyakit autoimun atau dalam hal ini adalah dapat mengalami lupus. Jadi mengapa lupus ini memang masih menjadi masalah karena banyak sekali anak-anak yang datang ke para dokternya adalah dalam kondisi yang sudah berat karena kebetulan tidak dapat dideteksi dini. Karena itu mungkin nanti dalam kesempatan ini dokter ini akan banyak memaparkan mengenai mengenal lupus pada anak ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat ikut membantu kami untuk mensosialisasikan mengenai penyakit lupus pada anak ini sehingga awareness dari masyarakat menjadi lebih meningkat. Nah, bersama kita sudah ada Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim B. Yanuarso, spesialis anak konsultan, yang akan memberikan sambutan dan arahannya. Kami persilakan Dr. Piprim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Endah. Yang saya hormati moderator kita Dokter Endah Ciptersni ya. Sekaligus Ibu Direktur. Kemarin ada acara ya. Iya, Dok. Kemudian juga Dokter Reni Gerahani ya. Gerahani. Spesialis konsultan, pakar alergi imunologi kita. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan media di bawah koordinasi Bu Lis ya. Jadi masalah lupus ini memang sudah lama ya, masih menjadi problem di kita Indonesia maupun di dunia ya. Masalah penegakan diagnosisnya juga tidak mudah. Banyak scoring untuk penegakan diagnosis dan tentu saja ini butuh pakarnya ya untuk penegakan diagnosis. Namun demikian memang tanda-tanda awal dari lupus ini seringkali luput ya. Seringkali luput dan datang dalam kondisi yang sudah berat. Apalagi ketika sarana untuk pengobatannya juga tidak tersedia dengan baik atau bahkan kepatuhan berobat tidak dilakukan dengan baik oleh pasiennya. Oleh karena itu perlu edukasi untuk masalah lupus ini terhadap awam ya. Oleh karena itu IDAI mengadakan seminar media ini untuk minta bantuan dari rekan-rekan media ya, sosialisasi seperti apa
secara awam mengenali tanda-tanda dini penyakit lupus pada anak ini dan seperti apa tata laksananya apabila sudah terkena dan upaya seperti apa preventif dari lupus ini supaya kalau bisa ya sedini mungkin kita bisa cegah. Penyakit autoimun ini memang penyebabnya sulit diketahui, ya. Tapi ada juga salah satu teori yang mengaitkan dengan lifestyle, ya. Bagaimana ketika pola makan atau pola gerak, ya, pola tidur itu juga bisa memicu terjadinya kondisi inflamasi yang terus-menerus tinggi. Ya. Nah, ini tentu saja salah satu teori, tapi mungkin nanti kita akan dengar dari pakarnya, serba-serbi lupus ini, khususnya nanti buat awam seperti apa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber dan Ibu moderator, terus juga rekan-rekan dari media, ya. Mohon bantuannya untuk sosialisasi atau diseminasi informasi supaya masalah lupus ini juga bisa diketahui secara luas oleh masyarakat kita, sehingga bisa menurunkan angka morbiditas atau kesakitan maupun kematian akibat lupus yang tidak tertangani dengan baik. Terima kasih, selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Piprim atas sambutannya. Baik, tanpa memperlama, saya akan mempersilakan kepada narasumber kita, Dr. Reni Grahani Dewi Mayangsari, spesialis anak konsultan MKes. Beliau, saya akan membacakan dulu CV singkat dari beliau. Beliau adalah dokter umum, kemudian dokter spesialis anak, dan pendidikan terakhir beliau adalah S3 dari Fakultas Kedokteran Unpad. Dan beliau adalah konsultan dari alergi imunologi. Saat ini beliau adalah Kepala Divisi Alergi Imunologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unpad RSHS Bandung. Beliau juga adalah anggota dari dan pengurus dari UKK Alergi Imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, selain juga memiliki berbagai jabatan lain. Ya, baiklah, kami persilakan kepada Dr. Reni untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Endah, kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat jelas tentunya, Dr. Endah? Sudah, Dok. Silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu yang terhormat, juga para sejawat yang telah hadir dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik mengenai lupus pada anak, khususnya mengenal tanda dan gejala lupus pada anak. Apakah dan bagaimana penyakit lupus pada anak? Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit lupus? Mungkin Bapak, Ibu, dan para sejawat sudah pernah membaca bahwa kata lupus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu serigala, yang menggambarkan ruam kemerahan pada wajah penderita lupus yang mirip dengan gigitan serigala. Hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu, pada penyakit lupus akan terjadi peradangan kronis pada berbagai organ tubuh yang disebabkan oleh suatu kondisi yang disebut dengan kondisi autoimun. Sering kita tentunya mendengar apa istilah autoimun. Nah, apakah autoimun itu? Autoimun adalah suatu keadaan sistem imun yang seharusnya menyerang benda asing yang masuk ke tubuh, ini malah mengenali sel diri sendiri sebagai musuh, sehingga menyebabkan diproduksinya antibodi yang menyerang sel-sel tubuh sendiri. Mungkin demikian penjelasan mengenai lupus, dan bila kita bicara mengenai lupus secara medis, istilahnya adalah lupus eritematosus sistemik.
Nah, Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, sekarang siapa sajakah yang bisa terkena penyakit lupus? Lupus biasanya terjadi pada seseorang yang memiliki kerentanan genetik, dan hal ini umumnya dipicu oleh faktor lingkungan atau infeksi kuman tertentu. Umumnya lupus terjadi pada pasien dewasa, dan dari seluruh kasus lupus ternyata hampir 20% adalah anak-anak. Dan penyakit lupus pada anak biasanya gejalanya akan lebih berat dibanding lupus pada dewasa. Juga keterlibatan organ yang lebih banyak. Bapak, Ibu, dan sejawat yang terhormat, bagaimana kejadian lupus pada anak? Ternyata lupus paling banyak terjadi pada anak perempuan. Ini beberapa referensi menyebutkan ada 9:1, jadi perempuan 9 kali lipat terkena lupus dibanding anak laki-laki, ya. Khususnya usia remaja, dan paling banyak terjadi pada usia 11 sampai 12 tahun. Selain faktor usia, juga faktor genetik dan etnis juga dapat mempengaruhi ekspresi dari penyakit lupus ini. Dan beberapa referensi menyebutkan populasi Asia cenderung manifestasinya lebih serius, lebih berat dibanding populasi Kaukasia. Sekarang hal yang paling penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu, bagaimana gejala dan tanda penyakit lupus pada anak. Penyakit lupus pada anak dapat ditandai dengan anak sering demam, salah satunya. Demam biasanya hilang timbul, dapat tidak terlalu tinggi sampai demam tinggi. Sering anak dirawat karena menderita demam yang berkepanjangan. Anak juga bisa tampak pucat. Kemudian kadang disarankan opname oleh dokter dan berulang kali mendapatkan transfusi darah. Anak juga tampak lelah dengan kelelahan tanpa sebab yang jelas. Anak juga bisa mengalami penurunan berat badan, kerontokan rambut, juga mungkin akan mengalami yang istilahnya adalah morning stiffness, yaitu nyeri badan dan kaku di pagi hari. Biasanya berupa nyeri sendi dan nyeri otot. Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian, apa saja yang bisa terjadi pada anak dengan penyakit lupus? Tadi sudah disampaikan bahwa lupus dapat mengenai segala organ. Lupus adalah penyakit yang dapat melibatkan seluruh dan sistem organ. Maka penyakit lupus ini dapat mengenai sistem saraf, paru-paru, sel-sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih, sehingga dampaknya akan dapat terjadi penurunan sel-sel darah, penurunan baik sel darah merah, sel darah putih, juga trombosit, dan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian juga mungkin dapat terjadi kelambatan pertumbuhan keremajaan atau pubernya terlambat. Gangguan kulit biasanya berupa ruam di wajah atau berbagai bagian tubuh. Juga sangat bisa menyebabkan gangguan ginjal, penumpukan cairan di berbagai selaput dinding perut, paru-paru, jantung, juga bisa menyebabkan peradangan pada sendi. Dengan gejalanya umumnya selain kaku sendi, biasanya sendi terasa nyeri, bengkak, dan teraba hangat. Sekarang mungkin ini penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu, ini adalah contoh gambaran luka, contoh gambaran kelainan kulit pada anak. Ya, gejala lupus pada anak ini salah satunya akan terlihat ini ada luka pada mulut. Luka pada mulut ini sifatnya tidak nyeri. Biasanya bisa kita lihat di langit-langit keras. Jadi tidak dikeluhkan, hanya bisa dilihat oleh pemeriksaan dokter. Kemudian ruam kupu-kupu. Ini mungkin ikonnya lupus adalah ruam kupu-kupu ya, walaupun tidak semua lupus memiliki ruam seperti ini. Tidak semua lupus memiliki ruam kupu-kupu ya.
Bisa terjadi pada bagian pipi dan hidung, kecuali garis senyum. Umumnya garis senyum tidak terlalu terpengaruh. Kemudian dapat terjadi kerontokan rambut. Bisa mengenai seluruh area kepala tanpa adanya tanda-tanda peradangan di kulit kepala. Dan juga mungkin bisa ditemukan yang namanya bercak diskoid. Bentuknya bisa seperti koin, berbatas tegas, warnanya kemerahan, bisa terjadi pada berbagai bagian tubuh. Ini yang contohnya ini ada di belakang telinga ya. Dan tampak ada garis mengelupas halus di atasnya. Kemudian bagaimana apakah lupus dapat mengenai sistem saraf? Ya, lupus dapat mengenai sistem saraf. Dengan gejalanya yang sering itu adalah nyeri kepala, dapat berupa kejang, anak sulit berpikir atau gangguan kognitif, gangguan cemas, depresi, bahkan halusinasi. Bagaimana gejala lupus pada paru-paru? Pada paru-paru dari penderita lupus dapat terjadi penumpukan penumpukan cairan radang. Ini adalah paru-paru dan dia akan diselimuti oleh suatu selaput. Peradangan dapat terjadi pada selaput ini dan dapat timbul suatu peradangan dan terjadi penumpukan cairan. Pada paru-paru sendiri juga dapat terjadi peradangan. Bagaimana gejala penyakit lupus pada jantung? Nah, dapat terjadi peradangan selaput dari jantung. Ini mungkin dapat dilihat secara secara praktis. Ini adalah gambaran dari jantung yang dilapisi oleh selaput jantung dan dapat terjadi peradangan di sini dan juga dapat terjadi penumpukan cairan pada selaput jantung. Kemudian dapat bergejala seperti anak bisa tampak demam, berdebar, nyeri dada, sesak nafas. Pada pemeriksaan dokter mungkin akan didapatkan suara jantung yang terdengar melemah. Juga dapat terjadi peradangan pada otot jantung itu sendiri dan katup-katup jantung. Selain itu, pada anak-anak dengan lupus lebih berisiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Kemudian bagaimana gejala lupus pada sistem pencernaan? Dapat menimbulkan gejala berikut. Ya, rasa tidak nyaman di ulu hati, mungkin mual dan muntah, hilangnya nafsu makan, diare, dan juga penumpukan cairan pada rongga perut. Dan yang tersering pada anak adalah gejala lupus pada ginjal. Penampilannya adalah mungkin berupa tekanan darah yang tinggi dan anak dapat terlihat bengkak terutama pada wajah, perut dan kaki. Ya. Perut tampak lebih sering dan ini memang lebih sering terjadi pada lupus anak dibandingkan dewasa. Bagaimana gejala lupus pada persendian? Umumnya berupa bengkak dan nyeri pada sendi. Ini contoh pada anak penderita lupus dengan radang pada sendi lutut. Ya. Dan nyeri sendi umumnya lebih berat pada pagi hari. Ya. Dapat disertai dengan keterbatasan gerak. Nyeri sendi ini terjadi pada kedua sisi tubuh. Dan terutama lebih berat pada saat pagi hari. Tadi sudah dikatakan sebagai morning stiffness atau saat setelah lama tidak beraktivitas atau berdiam anaknya. Dan dapat menimbulkan gangguan hormon. Tersering adalah kurangnya hormon tiroid atau kelenjar gondok dan bisa menyebabkan juga pada penyakit lupus sangat sering kita dapatkan keterlambatan pertumbuhan dan keterlambatan pubertas atau keremajaan. Kemudian bagaimana dokter menentukan seorang anak lupus atau tidak? Nah, ini ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan yang menjadi panduan oleh dokter. Ini ada yang dikatakan American College Rheumatologist tahun 1997, itu bila didapatkan 4 dari 11 kriteria, atau dari SLIC 2012, atau juga EULAR 2019. Masing-masing memiliki kriteria yang berbeda-beda untuk menetapkan
seorang anak lupus atau tidak, dan ketiga dari panduan ini digunakan sehari-hari di klinik. Sekarang kita ingin mengenali apakah bayi baru lahir dari seorang ibu yang menderita lupus. Mungkinkah terkena lupus? Pada bayi yang dari ibu penderita lupus belum tentu terkena lupus. Memang sekitar 2% bayi terdampak dari ibu dengan lupus. Istilahnya adalah lupus neonatal. Tetapi bukan bayi tersebut menderita lupus. Itu terjadi karena autoantibodi dari ibu yang memiliki penyakit lupus akan masuk ke dalam tubuh bayi melalui tali pusat, dan autoantibodi itu merusak organ-organ bayi tersebut dan menyebabkan berbagai tanda dan gejala seperti ruam kulit, gangguan jantung, dan mungkin penurunan jumlah sel-sel darahnya. Nah, pada bayi yang lahir dari ibu lupus atau istilahnya lupus neonatal, ini bisa sembuh tanpa gejala sisa setelah bayi berusia 6 bulan. Dapat juga menimbulkan gangguan ritme jantung dan umumnya bisa bersifat permanen. Lupus neonatal ini sudah dapat dideteksi pada masa kehamilan, dan pada saat lahir ini dapat terjadi gangguan jantung umumnya berupa perlambatan detak jantung. Pada saat janin sudah dapat dideteksi berupa perlambatan detak jantung janin. Bagaimana kita menetapkan seorang anak sebagai lupus? Maka sangat dibantu oleh pemeriksaan penunjang. Salah satunya ada pemeriksaan laboratorium, kemudian juga pemeriksaan pencitraan seperti fotoronsen misalnya, atau pemeriksaan jantung dengan alat-alat seperti ehokardiografi. Nah, pemeriksaan penunjang ini sangat berguna untuk mendiagnosis penyakit lupus. Selain itu juga sering kita lakukan berkala pada anak dengan penyakit lupus untuk mengawasi perburukan ataukah perbaikan penyakit, dan juga untuk melihat adakah kemajuan pengobatan. Kemudian apa saja tanda yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan laboratorium? Ini salah satunya berkurangnya sel darah merah atau anemia, berkurangnya sel darah putih, limfopenia, berkurangnya trombosit, peningkatan parameter peradangan, kurangnya kadar albumin darah, peningkatan laju endap darah, gangguan fungsi hati, adanya sedimen sel darah merah dalam urin, adanya protein dalam urin, dan lain-lain masih bisa kita dapatkan. Selain itu juga pemeriksaan penunjang yang lain seperti pencitraan dari fotoronsen ataukah pemeriksaan jantung dengan alat juga kita bisa dapatkan beberapa kelainan yang merupakan pertanda dari lupus. Apa yang dimaksud dengan kondisi autoimun pada penyakit lupus? Ini bisa dideteksi dengan adanya autoantibodi pada pemeriksaan darah dari penderita lupus. Autoantibodi adalah antibodi yang menyerang diri sendiri. Salah satunya adalah yang disebut dengan antinuklear antibody. Ini umumnya digunakan sebagai uji penapisan. Lainnya yang bisa kita periksa, pemeriksaan lebih lanjut adalah anti-dsDNA atau anti-double stranded DNA, anti-SMID, anti-phospholipid antibody, dan anti-kardiolipin. Untuk supaya dapat mengenali penyakit lupus dengan lebih mudah untuk orang tua di rumah, Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan suatu panduan yang bernama Saluri Periksa Lupus Sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan yang dapat dilakukan oleh orang tua dari anak untuk mendeteksi bila mencurigai lupus pada anak. Apakah ada keluhan pada persendian? Apakah ada sariawan? Apakah anak sering mengalami kelainan darah? Apakah ada ruam pada kulit? Adanya demam?
nyeri, lelah, sensitif terhadap matahari, adakah kelainan pada pemeriksaan urin, juga apakah pernahkah terjadi kejang. Kemudian, apakah lupus bisa disembuhkan? Lupus adalah penyakit kronis yang tidak bisa sembuh total, Bapak Ibu, namun dapat dikontrol. Ya, karena lupus adalah suatu penyakit kronis yang episodik, yang bila membaik itu istilahnya adalah remisi, yaitu suatu keadaan pasien bebas dari gejala dengan eh, pemberian obat yang minimal, dan diharapkan kondisi remisi ini berlangsung lama. Tetapi dapat ada istilahnya relapse atau kambuh. Ya. Nah, pengobatan pada pasien lupus ini melibatkan berbagai bidang ilmu seperti rheumatologis, nefrologi atau ahli ginjal, kesehatan remaja, psikiatri, psikologi, perawat, pekerja sosial, rehabilitasi medik, dan terapi okupasi. Untuk keberhasilan penanganan penyakit lupus diperlukan kerjasama dari berbagai multidisiplin. Bagaimana penanganan penyakit lupus? Yang pertama tentu yang dilakukan oleh dokter adalah edukasi mengenai penyakit lupus kepada orang tua dan juga pada anak tersebut. Ya. Kemudian dilakukan rehabilitasi. Yang dimaksud di sini adalah agar anak dapat beraktivitas sehari-hari, dibantu dengan berbagai penanganan atau terapi rehabilitasi. Kemudian ada yang istilahnya penanganan non-farmakologi dan non-farmakologi. Non-farmakologi atau non-obat antara lain adalah pola hidup sehat, olahraga teratur, nutrisi yang sesuai, juga ada yang support group dan support provider, psikoterapi, dan lain-lain. Kemudian farmakologi itu antara lain adalah penggunaan anti radang, penggunaan kortikosteroid, dan juga pendamping dari kortikosteroid, seperti pemberian imunosupresan dan anti malaria. Kemudian apa target pengobatan dari penyakit lupus? Tadi dikatakan bahwa lupus adalah penyakit yang bukan berarti sembuh, tetapi istilahnya adalah remisi. Maka targetnya adalah dicapainya remisi. Suatu keadaan anak dengan gejala yang sangat minimal dan mengkonsumsi obat dengan minimal atau bahkan tanpa obat. Dan juga tercapainya aktivitas lupus yang rendah. Apakah lupus dapat menyebabkan kematian? Ya, beberapa berakibat fatal hingga dapat menyebabkan kematian. Kenapa? Karena lupus dapat mengenai segala organ dengan segala komplikasinya. Tingkat kesintasan selama 10 tahun dan 15 tahun dari penderita lupus lebih dari 85%. Kematian pada kebanyakan disebabkan oleh faktor infeksi, penyakit ginjal stadium akhir, dan kekambuhan lupus yang berat. Kemudian juga yang sering menjadi sebab dari kematian adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Komplikasi lain antara lain adalah gagal ginjal, adanya osteoporosis, dan infeksi. Sebagai kesimpulan dari materi ini, penyakit lupus adalah penyakit kronis yang dapat mengenai berbagai organ. Dan mengenali dengan lebih dini akan didapatkan pengobatan yang lebih dini dan hasil pengobatan yang akan lebih baik. Ini adalah sekelumit bagi poin-poin bagaimana mengenai penyakit lupus yang tentu dapat digunakan secara praktis sehari-hari. Lupus adalah penyakit autoimun yang bersifat menahun, tidak menular, dan bukan termasuk penyakit kanker. Bila didiagnosis dan ditangani dini, maka usia harapan hidup penderita lupus akan baik. Tidak berbeda dengan populasi pada umumnya, lupus dapat menyerang berbagai organ. Lupus dapat terutama mengenai wanita usia produktif, dan yang terpenting adalah lupus dapat dikendalikan dengan penanganan yang tepat. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak materinya, Dr. Reni. Sudah sangat menjelaskan mengenai berbagai
gejala pada lupus anak dan juga bagaimana pemeriksaan penunjang serta tata laksananya. Kita sudah punya beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter Eni. Mungkin akan saya langsung bacakan ya. Bapak Ibu yang lain yang memang masih mau bertanya, silakan dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ibu DC dari media Bloomberg Tech News. Apakah benar penderita lupus tak boleh beraktivitas di bawah matahari langsung? Kalau iya, bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak? Silakan Dokter Eni. Mengenai peran sinar matahari terhadap lupus, memang paparan sinar matahari yang berlebihan itu dapat memperberat penyakit lupus, bahkan dapat menjadi pencetus dari lupus. Ya. Sinar matahari tetap kita perlukan, tetapi dalam untuk keperluan tidak banyak, jadi hanya dalam batas tertentu itu dibolehkan. Tetapi yang dikatakan tidak berlebihan, karena sesuai yang dikatakan tadi itu dapat memperberat penyakit lupus dan bahkan juga mencetuskan penyakit lupus. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Isra dari viva.co.id. Beliau mau mengelaborasi lagi terkait dengan penyakit lupus pada anak yang lebih banyak menyerang anak perempuan. Itu mengapa? Apakah karena faktor hormon estrogen? Kemudian apakah lupus pada anak bisa dicegah? Silakan Dokter Eni. Ya, pertama mengenai mengapa lupus banyak terjadi pada anak perempuan. Memang faktor hormonal khususnya estrogen banyak berperan dalam terjadinya penyakit lupus. Karena dari beberapa referensi disebutkan bahwa hormon estrogen itu akan memperberat faktor peradangan, akan mencetuskan peradangan pada anak-anak yang berpotensi atau menderita penyakit lupus. Kemudian pertanyaan kedua mengenai bagaimana mencegah lupus pada anak. Lupus itu terjadi bila ada faktor potensi genetik. Ya. Tetapi diperlukan juga faktor lingkungan. Dan kita tidak bisa tahu anak yang mana yang dapat akan menderita penyakit lupus. Tidak semua anak yang berpotensi penyakit lupus ataukah ada keluarga yang menderita lupus akan menderita lupus. Tetapi itu memerlukan faktor-faktor lain seperti faktor infeksi, juga faktor lingkungan untuk terjadinya penyakit lupus. Tentu intinya untuk mencegah pada anak-anak yang berpotensi atau berisiko, maka salah satunya adalah menghindari paparan sinar matahari. Sedangkan hal-hal lain tentu kita tidak bisa memprediksi. Demikian Dr. Endah. Baik, terima kasih Dokter Eni. Kemudian ada pertanyaan dari Samsi Duha Foundation. Berdasarkan data penyandang lupus anak yang terdaftar di yayasan tersebut, katanya lebih banyak odapus anak. Odapus ini orang dengan lupus ya, dengan keterlibatan ginjal, saraf, dan darah di luar organ lainnya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Silakan Dokter Eni. Ya. Terima kasih untuk Samsi Duha Foundation. Ini luar biasa, pertanyaan yang cukup baik. Ini adalah yayasan support grup lupus di Bandung yang banyak sekali berkiprah dalam mendampingi odapus, orang dengan penyakit lupus ya teman-teman di Samsi Duha Foundation ini. Dan kegiatannya cukup banyak ya. Mengenai pertanyaannya, banyak keterlibatan darah, ginjal, juga sistem saraf. Memang karena lupus adalah penyakit kronik dengan peradangan sistemik. Sistemik artinya mengenai segala organ. Dan banyak faktor yang dapat memperburuk. Tadi sudah disampaikan, antara lain faktor hormonal. Itu akan sehingga memang banyak terjadi pada anak-anak remaja. Ya, sehingga dan itu semakin berat suatu lupus, maka keterlibatan organnya juga akan lebih banyak. Demikian Dr. Endah. Baik, terima kasih. Pertanyaan lanjutan masih banyak, Dokter Eni. Dari Ibu Elis dari cnnindonesia.com. Dari beberapa tanda dan gejala yang Dokter Eni jelaskan,
Mana saja yang merupakan tanda awal lupus pada anak yang tidak boleh disepelekan orang tua? Apa saja gejala lupus yang khas pada anak dan tidak ada pada orang dewasa? Dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua agar anak tetap bisa beraktivitas tanpa khawatir lupus kambuh? Jadi ada 3 pertanyaan ya, silakan dok. Ya, ingatkan saya kalau ada yang terlewat, Dokter Endah, pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang cukup baik ya, karena mengidentifikasi lupus itu suatu hal yang sulit ya, oleh dokter sulit. Nah, kita harapkan dari orang tua juga dengan adanya eh, apa edukasi mengenai pengenalan lupus, maka lupus akan lebih mudah teridentifikasi ya. Yang paling mudah yang bisa diidentifikasi pada anak terutama adalah adanya demam berulang, sering berupa demam yang tidak tinggi, walaupun bisa juga berupa demam yang tinggi. Kemudian eh, sering juga anak mungkin dianjurkan dirawat inap oleh dokter dengan berbagai penyakit, tetapi respons terhadap pengobatan mungkin kurang bagus. Hal lain harus diwaspadai oleh orang tua, antara lain anak tampak lelah tanpa sebab yang jelas. Jadi tanpa eh, kegiatan yang banyak, tanpa pencetus kegiatan yang berat, tetapi anak tampak lelah. Cirinya kalau pada anak dia tidak mau bermain karena rasa lelahnya. Kalau anak remaja mungkin dia lebih mudah untuk mengeluh bila dia merasa tidak mau merasa lelah, merasa lemah. Anak remaja lebih mudah mengeluh. Tetapi kalau pada anak-anak kecil mungkin tidak mengeluh, tetapi terlihatnya adalah anak tidak mau bermain. Tanda lain adalah adanya nyeri pada otot ataupun sendi, atau istilah medisnya nyeri muskuloskeletal berulang ya, dan bisa mengenai area organ mana saja, dan nyeri ini terutama beratnya pada saat pagi hari bangun tidur. Istilahnya adalah morning stiffness, terasa kaku, terasa nyeri. Anak sering tidak bisa langsung beraktivitas sehingga sering dikatakan atau dikira malas ya oleh orang-orang sekitarnya ya, padahal itu adalah suatu nyeri muskuloskeletal. Hal lain adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Juga mungkin adanya kerontokan rambut. Ya, kerontokan rambut itu sifatnya bisa terlokalisir, jadi ada pada area tertentu seperti kosong, rambutnya sedikit, atau terdistribusi, jadi rambutnya seolah menipis. Ya, pertanyaan berikutnya, Dokter Endah. Nah, itu mungkin tanda-tanda dari Ya, anak ya, ya tanda yang harus betul. dikenali oleh orang tua. Sudah mencakup 2 pertanyaan tadi, Dokter Reni. Tinggal satu lagi. Supaya anak bisa beraktivitas tanpa khawatir lupus kambuh, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, anak dengan penyakit lupus tetap harus beraktivitas. Bahkan pada anak-anak yang tidak mampu beraktivitas, maka itu harus dibantu dengan terapi rehabilitasi atau terapi okupasi. Supaya dia tetap dapat beraktivitas, bersekolah, ada kemandirian dalam eh, melakukan tugas sehari-hari seperti berpakaian, ya, eh, istilahnya activity daily living-nya dia tidak terganggu sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Jadi aktivitas tetap, tetapi bahkan yang tidak mampu beraktivitas itu dibantu. Hanya bukan aktivitas yang berlebihan, ya. Eh, karena bahkan untuk olahraga juga disarankan, tetapi bukan olahraga yang berat. Eh, dan olahraga dan aktivitas yang teratur ini sangat membantu supaya anak tidak mengurangi kelelahan yang tadi. Jadi anak lebih 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 segar ya dengan
tetap beraktivitas. Ya, jadi memang tidak mudah ya dokter ini karena banyak orang tua khawatir ya, takut jadi kambuh kembali. Tetapi anak yang tidak diberikan kegiatan aktivitas juga nanti otot-ototnya mengecil ya, kemudian eh, apa namanya malah jadi stres juga nanti memicu kambuh kembali. Jadi intinya adalah aktivitasnya mungkin seimbang saja dengan istirahatnya dan sesuai dengan kemampuan anak mungkin itu kuncinya ya. Betul sekali, Baik, Dokter Endah. Bahkan ya. pada anak-anak dengan adanya peradangan sendi itu tetap disarankan beraktivitas semampunya. Bahkan dibantu dengan rehabilitasi. Ya karena nanti khawatir nanti ada pengecilan otot ya bila Ya, tidak betul. digunakan. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ji dari Media Femina. Ada dua pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh ibu hamil agar tidak menurunkan penyakit lupus pada bayi yang dikandungnya? Dan kedua, apa pertolongan pertama bagi ibu dan dokter ketika mengetahui bayi yang baru lahir terkena lupus? Silakan, Dok. Iya. Terima kasih ini ya, dari Media Femina. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, karena memang ini sering kita mendapati anak yang lahir dari ibu penderita lupus. Ya, Eh, ibu dari penderita lupus bukan berarti anaknya akan lupus juga. Ya, kalaupun anak ada gejala, tetapi itu bukan berarti anaknya menderita lupus, tetapi itu adalah dampak dari antibodi ibu yang melewati ke masuk ke darah bayi lewat plasenta, ya, sehingga antibodi tersebut akan merusak organ-organ tubuh bayi, khususnya yang di sangat diperhatikan adalah jantung, ya. Kemudian bagaimana supaya ibu dari penderita lupus anaknya tidak menderita lupus neonatal? Istilahnya lupus neonatal ya, lupus pada anak-anak yang menderita gejala karena terkena antibodi dari ibu, ya. Istilahnya ada lupus neonatal. Bagaimana supaya tidak terjadi lupus neonatal? Maka umumnya akan dianjurkan oleh dokter kandungan bahwa ibu direncanakan kehamilannya. Jadi ibu direncana kehamilannya diupayakan dalam kondisi aktivitas lupus yang rendah. Dalam keadaan ibu mengkonsumsi obat yang tidak banyak, ya, sehingga kehamilannya akan berlangsung dengan lancar dan juga ibu tetap dalam keadaan aktivitas penyakit yang rendah, juga eh, bayi yang dilahirkannya tidak terkena dampak antibodi dari ibu. Mungkin demikian, Dokter Endah. Yang pertolongan pertamanya pada saat bayi itu kita ketahui neonatal lupus, Dok? Ya, yang pertama adalah identifikasi. Apakah benar bayi tersebut menderita lupus neonatal? Maka dokter akan menganjurkan pemeriksaan darah, juga pemeriksaan jantung khususnya, ya. Dan kemudian tentu akan diberikan pengobatan yang sesuai dengan keterlibatannya. Apakah keterlibatan kulit, apakah keterlibatan jantung, apakah keterlibatan darah. Umumnya, bayi-bayi dengan lupus neonatal itu akan membaik pada usia 6 bulan, di mana antibodi ibu itu akan menghilang dari tubuh bayi. Jadi, saya tekankan bahwa pada lupus neonatal, bukan bayinya yang menderita lupus, tetapi itu adalah dampak antibodi dari ibu. Baik, terima kasih Dokter Reni. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Saras Bening dari Parapuan. Ingin bertanya, adakah makanan yang harus dihindari anak yang menderita lupus dan apa saja makanan yang baik dikonsumsi? Ya, terima kasih Ibu dari Parapuan. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat praktis. Sangat kita perlukan informasi ini, ya. Untuk anak-anak penderita lupus
itu tidak dibatasi sumber-sumber nutrisinya, kecuali memang bila anak tersebut alergi. Tetapi ada keadaan-keadaan di mana dokter menyarankan diet tertentu pada anak atau eh, pola makanan tertentu pada anak. Misalnya, mengurangi asupan garam pada anak yang sedang mendapat pengobatan kortikosteroid. Kemudian meningkatkan pemberian protein pada anak-anak yang menderita kadar protein dalam darahnya rendah. Ya, jadi tidak bersifat general, tetapi khusus difokuskan pada kondisi setiap anak yang berbeda-beda. Tetapi secara umum sumber nutrisi tidak ada pembatasan. Silakan diberikan nutrisi yang sehat dan seimbang. Demikian Dokter Endah. Baik, terima kasih Dokter Eni. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Shinta dari kompas.com. 1, bagaimana perkembangan kasus lupus pada anak di Indonesia? Apakah tinggi menyebabkan kematian? Pertanyaan kedua, harapan hidup anak penderita lupus apakah tinggi? Pertanyaan ketiga, jenis lupus yang paling banyak terjadi pada anak di Indonesia apa? Dan terakhir, keempat, demam pada anak akibat lupus rata-rata mencapai berapa? Suhu berapa maksudnya ya? Silakan Dok, jadi ada 4 pertanyaan. Ya, ingatkan bila ada yang terlewat ya Dokter Endah ya. Pertanyaan yang sangat baik ya dari teman-teman dari Kompas ya Dokter Endah ya. Ya, ini yang pertama mengenai kematian ya, kematian pada penderita lupus. Ya, sebenarnya pertanyaan 1 dan Ya. 2 mungkin sama ya. Jadi kasus lupus pada anak di Indonesia gimana? Apakah mungkin bertambah atau banyak? Kemudian apakah harapan hidupnya baik atau malah banyak yang meninggal? Mungkin itu Dokter Edi. Ya, angka penyakit lupus pada anak di Indonesia saat ini memang terlihat cenderung meningkat. Tetapi mungkin ini disebabkan karena identifikasi yang meningkat juga, Dokter Endah. Ya, karena eh, kita sering memberikan edukasi kepada orang tua, juga identifikasi secara medis sekarang semakin meningkat, lebih diketahui mengenai gejala-gejala penyakit lupus, lebih berkembang pemeriksaan-pemeriksaan penyakit lupus, dan sehingga terlihat cenderung meningkat. Dari UKK Alergi Imunologi sendiri, kita sedang melakukan adanya register atau pendataan penyakit lupus, dan ini masih sangat berlangsung dan tentu akan sangat membantu data dari penderita penyakit lupus ini. Mengenai kematian pada penyakit lupus, ini untuk saat ini data terakhir secara global, tidak khusus pada anak itu sebelumnya dikatakan ada 8%, di bawah 10% kematian pada lupus, dan itu disebabkan terutama oleh faktor infeksi. Jenis lupus yang paling banyak apa Dok di Ya, Indonesia? kalau pada anak itu yang tersering terutama pada ginjal, ya. Dan semakin muda anak terkena lupus, umumnya lebih mengenai melibatkan berbagai organ. Demikian, Dr. Enda. Yang terakhir, demam pada anak dengan lupus mencapai suhu berapa? Oh ya, untuk demam pada tadi sudah sampaikan bahwa sering kita jumpai demam pada anak. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, sampai berapa demam pada anak pada lupus ya. Memang tidak ada patokan yang pasti. Jadi bisa hanya berupa demam yang tidak terlalu tinggi atau istilahnya low grade fever, bisa juga demam tinggi, terutama bila ada penyulit-penyulit dari penyakit lupus itu sendiri. Ya, baik. Jadi memang demam ini agak sulit ya dokter ini ya mendiagnosisnya, apalagi kalau keluhan lain belum muncul. Kita sering mendapatkan kasus pasien dirawat dengan DBD, dengan trombosit rendah,
dirawat dengan tifus karena dengan demam dan sakit perut, masuk lagi DBD lagi. Jadi bolak-balik dirawat karena demam, ternyata endingnya adalah dari lupus. Tetapi memang tidak ada patokan suhunya harus berapa atau polanya seperti apa. Ya. Ya, betul Baik, sekali Dokter Eni. kita lanjutkan dokter. Masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu Cornelia dari KBR Media. Pertanyaan pertama, apa saja dampak sosial yang dirasakan anak yang mengalami lupus? Pertanyaan kedua, bagaimana mengedukasi orang tua dan juga anak terkait lupus yang mereka alami? Dan yang ketiga, ketika anak yang mengalami lupus sudah dewasa, apa saja yang perlu diperhatikan anak dan orang tua? Apakah intensitas kambuh bisa berubah? Silakan, Dok. Ya, pertanyaan yang sangat baik dan ini dari teman-teman dari KBR ini ya. Eh, ini memang menjadi masalah, sering menjadi masalah kami, khususnya mengenai dampak sosial ini ya. Karena pertama, dari penyakitnya sendiri, anak menjadi lelah, dikatakan ya. Anak lelah, tidak mau bermain, sering tertinggal dalam kegiatan, akibatnya sering tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah, itu akan menjadi dampak sosial ya. Karena mungkin pelajaran tertinggal, anak juga mungkin eh, tidak bisa mengikuti bermain bersama teman-temannya. Kadang juga menjadi apa ya, berpotensi untuk perundungan ya karena lelah dan mungkin tidak mau bermain ini ya. Kemudian dampak dari penyakitnya sendiri juga mungkin eh, ke dampak terhadap apa ya, dari penampilan anak itu sendiri mungkin akan karena penyakitnya ya, tadi dikatakan mungkin akan ada kerontokan rambut ataukah ada nyeri pada otot dan sendi ya, sehingga mungkin berjalan juga terganggu. Nah, itu juga akan menimbulkan dampak sosial. Nah, bagaimana peran orang tua? Tentu dan harus juga yang harus kita perhatikan adalah eh, selain support atau dukungan orang tua adalah dukungan dari sekitar, dukungan dari keluarga besar, dukungan dari pihak sekolah ya untuk anak-anak dengan penyakit lupus ini. Karena tentu dia harus lingkungan harus menerima bahwa anak cepat lelah, misalkan. Anak mungkin ada keterbatasan dalam beraktivitas. Anak tidak bisa terpapar matahari dalam waktu yang panjang, juga aktivitas-aktivitas yang berat seperti olahraga berat. Olahraga dibolehkan, tetapi olahraga yang ringan ya, seperti berenang, berjalan, ya naik sepeda itu dibolehkan. Tetapi untuk olahraga yang berat itu tidak dianjurkan. Dan itu tentu sangat memerlukan support, dukungan dari orang tua, dukungan dari eh, teman-temannya, dukungan dari sekolah, ya, sehingga mungkin eh, akan memberikan lingkungan yang terbaik dan mendukung untuk anak-anak penderita lupus ini. Sekarang bila anak beranjak dewasa, ya, yang diharapkan dengan identifikasi dini lupus pada anak, maka anak akan mengalami remisi atau kondisi eh, penyakit yang rendah, tidak ada keluhan, ya. Jadi istilahnya bukan sembuh, tetapi remisi. Dia dalam kondisi tidak ada keluhan, makan obat tidak banyak, dan harapannya ada remisi dalam waktu yang panjang. Apa yang harus diwaspadai pada saat anak beranjak dewasa atau menginjak masa remaja misalnya? Kita harus waspada adanya relapse, adanya kekambuhan, terutama adanya faktor hormonal tersebut. Dan bila anak sudah menginjak masa dewasa, khususnya eh, masa reproduktif, maka harus dipertimbangkan kapan anak dapat bereproduksi. Ya. Mengenai intensitas penyakitnya sendiri, kalau pada anak itu umumnya lebih berat, keterlibatan organnya lebih banyak dibandingkan bila pada lupus dewasa. Demikian, Dokter Enda. Baik, terima kasih.
Pertanyaan terakhir nih Dokter Reni, memang karena kebetulan waktunya juga sudah hampir habis. Dari Ibu Dini dari suara.com. Anak atau orang dewasa dengan lupus bisakah tidak lagi mengkonsumsi obat atau bisakah obatnya dihentikan? Atau malah harus mengkonsumsinya seumur hidup? Kemudian kapan ciri dan tanda anak dengan lupus membutuhkan steroid? Silakan Dok. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ini mengenai tentunya ini pengobatan pada anak lupus. Ya, dapatkah berhenti makan obat? Ya, pada keadaan remisi itu mungkin saja anak tidak perlu makan obat lagi. Kecuali mungkin bila dokter memandang perlu diberikan penunjang, seperti misalkan vitamin tertentu, ya, atau obat-obatan lain yang sifatnya mendukung. Jadi bukan dari obat lupusnya itu sendiri. Jadi mungkin saja anak tidak memerlukan obat lagi dalam keadaan remisi, kecuali obat vitamin, suplemen, atau obat-obatan yang sifatnya mendukung sistem imun supaya tidak mudah kambuh. Kemudian yang kedua, apa cirinya bila anak memerlukan kortikosteroid? Betul, Dokter Endah ya? Ya, betul. Ya, pada anak-anak yang diidentifikasi menderita penyakit lupus, maka dokter akan menilai seberapa jauh peradangan pada organ-organ yang terlibat pada anak tersebut. Apakah peradangan pada ginjal, apakah peradangan pada jantung. Maka dokter akan menilai seberapa berat peradangannya untuk keperluan diberikannya pengobatan khusus. Salah satunya adalah kortikosteroid. Demikian Dokter Endah. Baik, Dokter Reni, sudah semua pertanyaan kita jawab. Sudah banyak sekali yang sudah dibagikan atau di-share oleh Dokter Reni ilmu mengenai lupus pada anak ini. Bapak Ibu, para media dari seluruh Indonesia, kami berharap bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Reni bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu semua membantu kami menyebarkan pemahaman mengenai lupus pada anak, bahwa lupus bisa terjadi pada anak dan bahkan sebetulnya lebih banyak yang pada anak itu yang datang dengan kondisi berat, sehingga kami sangat membutuhkan kewaspadaan atau pengetahuan masyarakat tentang lupus pada anak ini supaya bisa dideteksi secara dini sehingga kita bisa meminimalkan kerusakan organ yang terjadi dan tentunya ujungnya adalah menurunkan angka kematiannya. Jadi mungkin demikian seminar media dalam rangka World Lupus Day pada hari ini. Terima kasih banyak Dr. Reni atas materinya yang sangat lengkap, mencerahkan, dan juga terima kasih banyak pada Bapak Ibu dari berbagai media yang sudah berpartisipasi aktif, mendengarkan dan juga menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan semua sudah bisa kami jawab. Baiklah, saya akan menutup seminar media hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Reni. Terima kasih para Dokter Endah. panitia, Bu Lis, Dokter Piprim. Terima kasih. Terima kasih Dokter Endah, Dokter Reni. Terima kasih Dokter Piprim. Yang